بنعمة الإيمان والإسلام وأمرنا بالاتحاد وصلة الأرحام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ما دامت الليالي والأيام. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد تحية نشكر الله تعالى جميعا على نعمه. Hadratil Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, Imam Masjid kita Ustaz Farhan, para pengurus BKDI dan seluruh para pegawai BP Batam yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini akan selalu diberkahi, dirahmati, dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah dari masaih kalamnya ulama ahli sufi menyebutkan guru-guru kita mengamanahkan dalam pembangunan SDM, sumber daya manusia dalam kehidupan ini perlu kita memahami yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Ada rukun Islam, ada rukun agama Islam. Kalau seorang muslim sudah memahami tentang arkanuddin, rukun agama Islam, dan sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah yang akan dia raih dan didapatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan serta keselamatan di akhirat. Kita harus bisa membedakan antara rukun Islam dan rukun agama Islam. Yang akan kita bahas adalah arkanuddin, rukun agama Islam. Kalau yang dikenal dengan 165, satunya adalah ihsan, 6-nya adalah rukun iman, dan 5-nya adalah rukun Islam. 165 inilah kalau yang populer dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang disebut dengan pengamalan dalam keseharian dan kehidupan sehari-hari disebut dengan 165. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 165 ini ihsan dari paling akhir kita bahas. Kebaikan-kebaikan akan muncul pada diri seseorang, akan menimbulkan manfaat dan kebaikan dalam perjalanan hidupnya ketika 6 dan 5-nya beres dan selesai. Maka kita harus melihat pertama rukun iman dulu yang harus kita paham. Satu, iman kepada Allah, iman kepada kemudian malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kita bulatkan sajalah yang 6 ini adalah bagaimana kekuatan sandaran dan gantungan kita kepada Allah. Hidup ini Bapak Ibu bagaimana iman kita. Kalau iman kita kuat, keyakinan kita mantap, hidup jadi kokoh. Semisal kita lihat bangunan Masjid Habibie ini berdiri kokoh, kantor Bapak Ibu ini berdiri kokoh. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Ketika pondasi kuat, bangunan kokoh. Tetapi ketika pondasi rapuh, bangunannya runtuh. Ketika pondasinya mereng, bangunannya menceng. Begitulah kehidupan manusia. Apapun takdir Allah yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada keluhan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kesedihan, karena sudah diplot oleh Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dan jangan takut karena aku bersamamu, kata Allah. Maka iman dulu harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah kuat keyakinannya bahwa yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengangkat derajat Allah, yang menghinakan Allah, yang membagi rezeki Allah, yang mencegahnya Allah, yang melapangkan Allah, yang menyempitkan Allah, yang memudahkan Allah, yang menyulitkan Allah. Ketika itu sudah kuat, baru mantap dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua kita geser kepada rukun Islam.
Rukun Islam ini adalah sebagaimana kemudian pernah dialog Malak Jibril dengan baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya. Islam ini dibangun oleh 5 pilar. 1, syahadat, namanya fondasi kita di rumah Islam kita. Yang kedua, tiang, namanya sholat. Kemudian setelah kita bangun tiang, sholatnya sudah beres, sudah lurus, tepat waktu, 5 waktu dilaksanakan, dikerjakan, dijaga dan dipelihara. Kemudian dinding, namanya as-shawmu junnatun. Dinding itu, puasa itu adalah dindingnya. Setelah puasa lalu kemudian ada namanya yang disebut dengan zakat. Zakat inilah ventilasi dan sirkulasi udara. Rumah akan nyaman, akan tenang, akan sehat ketika ada sirkulasi udara. Begitulah dalam Islam kita ketika kita tunaikan zakat. Yang belum ada apa? Namanya atap. Itulah yang disebut dengan haji dan umroh. Ketika Islam seseorang sudah haji dan umroh, lengkap semuanya, sudah sempurna keislamannya. Ketika iman sudah sempurna, Islam pun sudah sempurna. Untuk membangkitkan ihsan dalam diri kita, agar selalu tangan ini ingin selalu berbuat kebaikan, agar selalu pikiran ini selalu positif, bagaimana kemudian tercipta kebaikan dan memudahkan serta menolong orang lain, maka dibangkitkannya dengan melalui zikir yang disebutkan dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hatimu merasa tenang, jiwamu merasa lapang. Jadi obat galau paling hebat itu adalah zikir kepada Allah. Maka apakah ada dalilnya? Ada, tadi dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Bahkan Imam Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, idza aradallahu ayyuwaliya 'abdan min 'abidihi fatahalahu baba zikrihi. Ketika Allah akan menjadikan kita kekasihnya, maka Allah akan mengirim guru kepada kita, guru spiritual yang benar-benar sanadnya musalsal sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian mengajarkan zikir kepada kita, dibukakan pintu hati kita, ditalkin zikir, dan kita diajarkan mengenal Allah lewat zikir, lewat menyebut asmana, menghayati dalam qalbu dan dirinya. Maka 165 itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dibacakan sebanyak 165. Zikir kopinya, lipat lidahnya ke atas langit-langit, kemudian dalam mulut kita, kemudian detakan jantung kita bacakan Allah, 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 Allah. Nah, kalau ini kita mampu membangkitkan, sudah Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan akan tercipta dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan akan selalu mendorong diri kita untuk melakukan bagaimana manfaat buat orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Bapak Ibu adalah para pegawai yang luar biasa dan amal semuanya ada pada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kemudian melayani begitu banyak kebutuhan masyarakat. Maka oleh karena itu dengan niat tulus ikhlas karena Allah, dengan zikir kemudian kita kuatkan, dengan dimantapkan iman dan Islam kita, insya Allah kehidupan kita akan diberikan barokah bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu Allah panjangkan umur taatnya, Allah murahkan rezeki barokah halal thayyibah, dan semoga keluarganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah dan dijadikan para kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Anta yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa akhina jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana ya Allah islamul muslimin, wa imanana ya Allah imanal mu'minin, wa salatana ya Allah salatul khashi'in, wa niyatana ya Allah niyatal mukhlisin, wa amalana ya Allah amalal maqbulin, wa
أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian demikian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi